Berdoa mulai. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di mana kita telah diberi banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di kelas 10 IPA 1 untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Farel Ada Bu. Ranaya Ada Bu. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang masyarakat jahiliyah dan wahyu pertama. Coba Nasra. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat orang-orang Arab yang Iya, masa kebodohan orang-orang Arab yang masih bodoh dengan kebenaran Islam. Ya, wahyu pertama turun surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 1-5 ayat 1 sampai 5. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Nah, KD yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dengan baik. Kemudian menganalisis strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dengan baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guru. Jadi model pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah discovery learning. Jadi ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Mari sama-sama kita saksikan tayangan presentasi tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, nampak tadi ada berapa strategi dakwah Rasul di Mekah? 2. Yang pertama sejarah sembunyi. Kemudian yang kedua terang-terangan. Nah, bagaimana reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah tadi? Bagaimana reaksi masyarakatnya tadi? Menolak dan menentang. Ya, Rasulullah memiliki 2 karakter dalam berdakwah, secara sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama itu diajak untuk beriman kepada Allah itu adalah keluarga terdekat dari Rasulullah. Ya, ini para asbikun al-awwalun, mereka yang pertama sekali memeluk Islam. Ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ya, mereka ini mendapat pelajaran tentang agama Islam ini dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Itu tempat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
dakwah secara terang-terangan. Ini setelah turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Berapa lama Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Itu selama 3 tahun. Itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian apalagi substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Yang pertama itu masalah akidah, yang kedua itu adalah masalah akhlak. Jadi 2 hal ini yang menjadi misi dari Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Nah, dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini mendapat tantangan atau reaksi dari masyarakat Quraisy. Ada yang menerima dan juga ada yang menolak, bahkan menentang dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini. Nanti akan kita bahas di dalam diskusi nanti. Jadi untuk saat ini silakan kelompok 1, semua kelompok mengidentifikasi apa masalah yang ada di dalam materi kita tadi, baik melalui penayangan video ataupun presentasi dari PowerPoint. Ya, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya tentang materi yang sudah kita bayangkan tadi. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima. Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. A. Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pertama. B. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 1. Akidah. 2. Akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin atau dapat dipercaya. Selanjutnya ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Secara garis besar, Nabi Muhammad SAW menerapkan 2 strategi dakwah, yaitu strategi secara sembunyi-sembunyi dan strategi secara terang-terangan. Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang mau bertanya terkait materi kita tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh Quraisy dalam menentang dan menolak dakwah Rasulullah di Mekah? Terima kasih. Bagaimana Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Terima kasih. Rasulullah di Mekah. A. Memperbaiki dan meluruskan tauhid. 1. Islam mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, Allah. Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat. B. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Merendahkan derajat wanita, suka bermusuhan, suka mabuk-mabukan, suka melakukan sumpah palsu. C. Menyampaikan kesamaan hak dan derajat manusia. Islam
dengan memutuskan hubungan perkawinan, memutuskan hubungan jual beli, memutuskan hubungan ziarah menziarahi, dan tidak ada tolak-menolak. Kepada kelompok 1, 2, dan 3, apakah sudah jelas? Sudah. Jika sudah jelas, kami buka pertanyaan sesi 2 dengan 3 pertanyaan lagi. Kepada kelompok Bagaimana reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan. Bagaimana sikap Rasulullah dalam menghadapi penolakan dari kafir Quraisy? Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap dakwah Rasulullah di Mekah? A. Alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi SAW atau orang Islam. Mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah berdasarkan wahyu. Keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya. Ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. B. Yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad atau orang kafir. Mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Mereka takut akan kehilangan kekuasaan. C. Yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad SAW atau orang munafik. Ingin menghancurkan Islam dari dalam dan ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Menutup hasil diskusinya dan menyimpulkan hasil diskusi kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari materi substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah adalah dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW menggunakan 2 strategi. Yang pertama secara sembunyi selama 3 tahun, dan yang kedua secara terang-terangan selama turun firman Allah pada Quran surat Al-Hijr ayat 94. Adapun reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah di Mekah, sebagian dari mereka ada yang menerima dan sebagian ada juga yang menentang dan menolaknya. Sekarang kita merefleksi apa yang telah kita pelajari. Silakan dikerjakan tugas akhirnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Sudah? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Duduk dulu, Pak. Terima kasih untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Nah, untuk tugas kalian rumah